فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إنا نستحمدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي هدر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم كملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتقات له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى لأمة رمضان واغفر لنا ذنبنا وأجرنا من النار واجعلنا بالرضا بحرمة رمضان. واذكر لنا ستر
والصحب عدد الرجل وأوراق الأشجار يا ربي بالمصطفى بحرمة رمضان اغفر لنا ذنبنا وأجرنا من النار. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'imil bar. Alhamdulillahil mun'imil bar. Yaj'al min ibadihi man syaa mifta'an lil khairi wa miraqan lisyarr. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Bashir an-Nadir likulli fajirin wa bar wa ala alihi wa ashabihi wa kullu taqiyyin wa kullu taqiyyin sajidan lillah wa khar. Ma'asyiral talabah, ujiikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyata ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang mulia pada salat subuh, intizar al-isyraq. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga daripada bulan Ramadan. Hari ini tiga hari sudah puasa. Hari ini 3 hari sudah puasa, menjelang bila tenggelam matahari berarti baru pada hari ini 3 hari sudah puasa. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salawat dan salam kita mengaturkan buat junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita duduk, sambil kita mendengarkan, sambil kita membaca salawat untuk junjungan agung kita Rasulullah
Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun juga akan peroleh syafaat. Syafaat yang telah dijanjikan olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjanji akan memberikan syafaatnya bagi kita yang banyak membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, di pagi betul-betul membuat lipatan ganjaran untuk kita semua. Lebih-lebih keberadaan kita dalam melaksanakan ibadat puasa ditambah dengan berbagi untuk ayat firman Allah, ditambah dengan berbagi untuk ilmu pengetahuan, di mana junjungan agung kita Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seorang sahabat dekatnya. Semua para sahabat dekat kepada Rasulullah, di antara mereka ada yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Ya Abu Dzar, la'an ta'dua. Ya Abu Dzar, la'an ta'dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah wala anta dua fi anta ta'allama al-ilma khairun laka min an tusalliya al-farakah. Begitulah penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya tentunya semua. Tetapi yang diarahkan sabda ini adalah dengan sebutan ya Abu Dzar, karena dia berhadapan dengan Rasulullah. Tentunya siapa saja daripada sahabat Nabi, siapa saja daripada pengikut Nabi, siapa saja daripada pencinta Nabi, kata ini terarah untuk mereka. Kebetulan yang ada di hadapan Nabi pada saat itu Abu Dzar, sehingga nama Abu Dzar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, engkau berhati, la anta berdua tahruju fi waqtil ghada
Sholat. Engkau berpagi keluar menuju sengaja ke tempat di situ, engkau memperoleh untuk mengikuti atau untuk mempelajari ta'allam ayat satu ayat min kitabillah, daripada firman Allah, dari apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat. Engkau pelajari, engkau pahami, engkau mengerti. Khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Itu lebih baik daripadamu dari 100 rakaat yang kita baca. Alhamdulillah, puasa kita ikuti. Apa yang diwajibkan di dalam berpuasa kita jalankan. Apa yang diharapkan di saat kita berpuasa kita hindari. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan puasa kita baca, maka lipatan ganjaran akan lebih banyak lagi. Kenapa? Satu, kita berpuasa. Yang kedua, di samping dalam keadaan berpuasa punya kesempatan untuk baca Al-Quran. Ditambah lagi, walaupun tidak satu halaman, hanya satu ayat, kita pahami, kita pelajari. Ditambah lagi dengan ilmu yang harus kita ikuti, maka berlipat-lipat ganjaran yang diperoleh oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata terarah kepada Abi Dzar, semua pencinta Nabi ikut mendapatkan itu saja. Antau dua, engkau berpagi, wata'allama, engkau mempelajari ayat satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah, khair, lebih baik, laka, untukmu, min mi'ata raka'ah, itu untuk ayat. Kemudian untuk ilmu, khairun laka min an tusalliya al-faraq. Bandingan di saat engkau menuntut ayat firman Allah yang engkau mau pelajari, yang engkau akan pahami, di situ khairun laka min mi'ah. Di saat di situ ilmu yang engkau pahami lain daripada ayat firman Allah, maka di situ dinyatakan lebih baik daripada 1000 rakaat. Alhamdulillah wa syukru lillah. Baik, untuk itu kalau kita telah membaca di dalam pengamalan yang kita amalkan di dalam berpuasa, karena itu dasarnya ada dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba
alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat sebelum. Dengan apa? Dengan harapan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Jadi hikmah daripada puasa yang kita laksanakan di hari ini, hari yang keempat, itu untuk membuat kita menjadi orang bertakwa. Apa itu takwa? Imtisal awamirillah wa ijtinab min an-nawahi. Wajtinab nawahi. B. Itu arti daripada takwa. Kalau sudah kita berpuasa, kita akan imtisal. Disinilah terwujudnya arti daripada yang bersangkutan itu bertakwa. Kenapa? Karena memenuhi perintah Allah untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kenapa? Supaya diri menjadi orang yang bertakwa. Kemudian apa? Menghindari dari semua apa yang diharamkan Allah, yang dilarang oleh Allah. Itulah daripada hikmah diwajibkan ibadat puasa sebagaimana diwajibkan untuk yang sebelum. La'allakum kita amin yang akhir, yaitu la'allakum supaya kamu bertakwa. Kalaupun andai kata orang itu berpuasa memenuhi perintah Allah, kemudian dia tidak mengindahkan daripada apa yang dilanjutkan dari ayat yang Allah perintahkan di samping berpuasa, bertujuan untuk membuat kita menjadi bertakwa. Ya subhanallah, melihat di sana sini ada orang yang mengaku berpuasa tetapi perintah Allah dia abaikan, larangan Allah dia kerjakan. Ini orang tidak menginginkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Sementara Allah di dalam mewajibkan ibadat puasa supaya yang menjalankan itu kewajiban menjadi orang bertakwa. Dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan syahwat, tetapi di situ ada dia abaikan daripada perintah. Di situ dia kerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Di luar bulan puasa dalam keadaan tidak puasa sudah dilarang oleh Allah. Yang bersangkutan itu daratan. Inilah orang yang tidak mengenal hikmah dibalik diwajibkan ibadat puasa. Jadi hikmah daripada diwajibkan itu ibadat puasa supaya kita hamba Allah menjadi orang yang
bertakwa. Alhamdulillah. Semoga ayat yang kita baca yang diakhiri daripada la'allakum tattaqun, kita bisa memahami, mengerti maksud tujuan daripada arati, tetapi yang diharapkan oleh Allah untuk menjadikan kita itu bukan Allah membutuhkan amal kita. Tidak. Allah tidak membutuhkan, cuma sekedar supaya hamba mengetahui mengenai diwajibkan hikmah daripada wajibnya itu ibadah puasa, supaya nantinya yang melaksanakan ibadah puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan kita manfaatnya kembali akan diri kita yang beribadah. Supaya tahu bahwa hikmah dibalik ibadah puasa yang Allah wajibkan, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bagaimana? Ingatlah kembali kepada definisi takwa. Yaitu imtisal awamirillah wajtinab amma nahallahu. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk tadrib, hikmahnya tidak mentadrib, melatih diri bagaimana untuk menggolongkan diri daripada orang-orang yang bertakwa. Tempatkanlah di tempat-tempat yang membuat kita akan terbawa. Tempatkanlah diri di tempat-tempat yang membuat kita akan terarah, terbawa, terarah, sehingga bersama dengan orang yang bertakwa. Kecondongan kita lebih condong kepada orang-orang yang bertakwa. Kita latih diri kita, kita bawa jiwa kita supaya sama diri kita sejiwa di dalam bertakwa. Itu hikmah daripada puasa. Kalau orang berpuasa tapi menyempatkan dirinya kepada tempat-tempat orang-orang yang akan membuat mereka tidak terarah, ini orang belum mendapatkan hikmah daripada puasa, sehingga dia lebih condong untuk tempat-tempat yang di situ, tempat yang mengarahkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dengan apa ibadat yang diwajibkan oleh Allah, lupa akan dirinya yang sedang berpuasa. Bagaimana dia akan mengambil atau memetik hikmah daripada puasa. Nah, itulah daripada hikmah yang bisa kita ambil mengenai apa kata la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Mengenai ini adalah pemberian yang diberikan oleh Allah. Yu'ti man yasha. Begitulah keadaan daripada apa yang kita katakan tadi. Di antara hamba Allah ada yang dijadikan miftah lil khair, sebaliknya ada juga menjadi mighlaqan lisyarr,
ada yang menjadi sebagai kunci untuk membuka pintu kebaikan sehingga dia terbawa untuk berbuat baik. Ada juga di antaranya mighlaqan sebagai kunci untuk kejahatan sehingga buntulah jalan mengarah untuk kejahatan. Dua-duanya bagus. Ada yang menjadi miftah lil khair, ada yang menjadi miftah miglaq, bukan miftah miglaq sebagai pengunci, penutup untuk apa? Lancarnya itu kejahatan sehingga orang mau berbuat jahat tidak jadi berbuat jahat. Sebab apa? Adanya miglaq, adanya yang mengunci. Semoga kita dijadikan oleh Allah miftah lil khair, miglaq lil syarr. Itu muqaddimah daripada hamdalah yang saya bacakan tadi. Tapi sebenarnya semua itu adalah bagian-bagian yang Allah jadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba-hamba Allah sama halnya dengan Allah membagikan rizki. Ada yang dapat rizki banyak, ada yang mendapat rizki sedikit, ada lagi yang sama sekali, enggak dapat. Ada yang cuma wadahnya saja ada, dompetnya aja ada, tapi enggak berisi duit. Dompet kosong. Ada yang duitnya banyak, dompetnya enggak ada. Masya Allah. Jadi macam-macam hamba Allah masing-masing dengan usaha. Ada yang dapat rezeki banyak, ada yang dapat rezeki sedikit, ada yang sama sekali enggak dapat rezeki. Ada yang cuma punya ponjen saja, punya ponjen saja, tapi kosong, enggak ada duitnya. Tapi semua mereka dianjurkan oleh Allah untuk berusaha untuk mencari, baik itu ilmu maupun itu rezeki maupun apa yang kita ingin cari, itu semuanya kembali lebih ganjaran pahala. Allah akan kasih sesuai dengan usaha yang kita inginkan daripada ganjaran yang kita ingin peroleh. Nah, di sini sedikit sebelum saya akhiri, saya bawakan cerita. Ada seorang imam, tokoh ulama besar. Dia menginginkan untuk dibagikan korma. Korma ini dia minta kepada Subhanallah yang bisa membaginya. Hadakal imam yatlub fa'idha ra'a majnunan. Ada orang majnun, orang gila, ditunjuklah dia untuk membagi. Orang gila membagi, bagikan korma. Akhirnya orang gila itu berkata kepada imam, tokoh ulama besar, imam, seorang ahli ibadah. Sudah dia ahli ibadah, dia ada ahli pula, sosialnya tinggi, ahli di dalam infak, ahli di dalam bersedekah, sosialnya tinggi, luar biasa. Mau bagikan korma, terarah tangannya kepada orang gila. Sudah ketunjuk ya. Nah, udah. Walal yang waras banyak. Yang waras banyak. Tapi tangannya tertunjuk kepada yang gila. Kau bagikan korma ini.
bagikan. Oh, alhamdulillah. Kau bagikan. Ya. Apa kata orang gila itu? Bagikan menurut peraturan manusia atau bagikan menurut Allah? Minta dibagikan ini korma menurut saya manusia atau minta dibagikan menurut Allah? Oh imam, ini orang kan kurang waras. Tapi di saat dia disuruh bagi, di saat dia disuruh bagi, minta dibagikan dengan bagaimana cara? Menurut manusia membagi atau menurut Allah yang membagi? Sudah bagikanlah menurut manusia katanya. Coba ya, alim ini, imam ini, abid ini tahu akan hamba ya, yang disuruh untuk membagi. Dia bagi 3. Semua orang yang ada dikasih 3 korma. Tidak. Habis. Masih lebih dia kasihkan kepada imam tuh. Lebih. Jatuh juga. Ini jatuh juga. Nanti ada lagi korma. Sebab kamu tadi bilang apa? Bagikan menurut manusia atau menurut Allah yang membagi. Akhirnya ada lagi korma, ada. Ya, sekarang yang kamu ngomong tadi apa? Bagi menurut Allah bagi. Oh, bisa bagi menurut Allah bagi. Akhirnya dia kasih. Ada orang yang dikasihnya tadi sedikit. Ada lagi yang dikasihnya lebih banyak. Ada yang satu lagi yang ketiga di stoknya semua habis. Ada yang dikasihnya dikit. Ada yang ditambahnya lagi. Ada yang ketiga, yang 3 di stok sama dia nampan itu. Ambil lagi. Kemudian yang keempat dikasihnya nampan kosong. Ambil nampan kosong. Apa yang terlintas? Meskipun di situ yang hadir tertawa, tapi ini cerita luar biasa. Ini yang tidak waras, lagi bisa mengenal Allah. Maka kenallah pembagian yang tadi dia bagikan secara dirinya manusia, meskipun dia dikenal orang gila, meskipun dia dikenal orang gila, tapi gila bisa membagi. 3. Lebihnya kembali kepada yang nyuruh membagi. Coba kita lihat sekarang bagaimana orang membagi. Oh, lebihnya kalau orang gila lagi tidak. Disuruh bagi, maka dia bagi kenapa 3. Lebihnya kemana? Lebihnya kembali kepada yang membagi. Coba kita lihat sekarang, ya dah. Malah sebagian di antara mereka tidak boleh. Bagian orang diambil sama dia. Atau orang gila tidak? Gila cuma dikenal orang gila, dia tidak gila. Gila cuma orang mengenal dia gila. Imam tadi terarah sama dia. Orang semuanya udah kenal ini orang gila. Disuruh bagi kok gila. Semua yang ada di majelis dikasih 3 korma. Cintanya kembali kepada imam, ke imam. Untuk ini kamu yang nyuruh bagi, lebihnya kembali lagi ke kamu. Itu bagian yang menurut manusia. Kamu bilang tadi bisa bagi menurut Allah bagaimana? Ada lagi ya kormanya. Ada lagi kormanya. Mana kormanya?
Akhirnya dia kaji, ada yang dikaji, ya banyak, ada yang lebih banyak, yang ada lagi ketiga disokkan semua ragunan, nampak yang terakhir boleh nampan. Makanya jodohnya supaya kosong ini bisa berisi. Makanya yang boleh banyak supaya yang nggak dapat, boleh bagian dari kamu yang dapat luar biasa. Semoga insya Allah apa yang kita bawakan dalam kesempatan ini akan memberikan manfaat dan insya Allah yang punya rezeki banyak ya bisa bagi untuk yang nggak kebagian. Orang tua kita yang mampu bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Beginilah hikmah daripada bukti la'allakum tattaqun. Kita meresapinya, tidak meresapi arti bahwasanya ibadat puasa akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Harap semoga Allah nanti pertemukan kita kembali pelaku waktu ini sudah untuk kita laksanakan Natal Hijrah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana yang ada wudhu mengarah lagi kiblat, salat sunnatul ikhlas. Yang enggak ada wudhu jangan langsung hidup, ambil lampu